memberikan pemaparan mengenai KEK Semangke, kemudian kepada rekan-rekan sekalian, peserta, teman-teman Kagama, juga para peserta yang menyempatkan untuk meluangkan waktu hadir pada acara webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya akan coba sharing bahannya. Mohon host untuk saya bisa sharing screen. Masih terkunci. Silahkan saya mulai overview mengenai KEK Semangke. Sebelumnya saya akan coba tampilkan video profil. Ini kurang lebih 4 menit. Ini sebagai gambaran secara umum bagaimana KEK Semangke. Indonesia, sebuah negara besar dengan pulau-pulau yang terbentang melintasi Nusantara. Sebuah negara dengan perputaran ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan sejumlah karakteristik yang menempatkannya ke dalam posisi unggul dalam pembangunan ekonomi. Kita ingin membangun kawasan ekonomi khusus, tidak hanya di Pulau Jawa, di timur, kawasan barat, semuanya akan kita kembangkan. Keberhasilan itu menuntun kita ke sebuah wilayah dengan potensi yang berkembang di Sumatera Utara. Berlokasi di pulau terbesar ketiga di Indonesia, dengan interior alam yang tertutupi hutan hujan, sungai besar sebagai pusat pembangkit listrik, dan yang paling penting kekayaan sumber daya manusia berpendidikan menjadikan Sumatera Utara terus tumbuh dan berkembang di berbagai bidang dan sektor industri. Potensi ini diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus Semangke yang bertujuan untuk mengembangkan daya saing global dan meningkatkan jumlah investasi. Kita harapkan nanti setelah ini swasta kita akan dorong masuk ke zona industri, ke kawasan industri di Semangke. Semangke adalah pendekatan pengembangan bisnis dalam bentuk kawasan khusus untuk pusat industri perkebunan karet dan minyak sawit, yang berlokasi di pusat bahan baku tersebut yang tidak dimiliki oleh area industri lain di Indonesia. Sebagai salah satu dari 11 kawasan ekonomi khusus yang telah hadir di Indonesia, KEK Semangke menyediakan kemudahan bagi para investor dengan ketersediaan sumber daya alam, pelayanan umum, serta koneksi dan transportasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan rantai produksi. Oleh karena itu, KEK Semangke telah membangun masa depan melalui terobosan 4 zona industri, antara lain kawasan industri, kawasan logistik, kawasan pariwisata, serta infrastruktur yang mendukung dan fasilitas publik lainnya. Kawasan ekonomi khusus Indonesia berada di wilayah yang strategis pada rantai pasokan global, didukung oleh infrastruktur kelas dunia yang memberikan akses langsung ke bahan baku. Kawasan ekonomi khusus Semangke akan menjadi pusat industri perkebunan di Asia. Industri logistik di Indonesia telah mencapai momentum perkembangan yang signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Dengan fokus pemerintah Indonesia sekarang ini untuk melakukan perbaikan infrastruktur logistik dan transportasi dengan tujuan mencapai konektivitas domestik dan regional yang terintegrasi. Kawasan Ekonomi Khusus Semangke membangun zona kebutuhan logistik untuk mendukung Indonesia dalam jaringan logistik global yang lebih terpadu di masa datang. Dalam kawasan ekonomi khusus Semangke, keindahan alam berpadu dengan infrastruktur kelas dunia. Dengan segala keistimewaan yang dipersembahkan oleh pemerintah, mengunjungi Indonesia menjadi pengalaman mutlak. Kawasan ekonomi khusus Semangke menyediakan dukungan infrastruktur regional yang terpadu dalam hal konektivitas, jumlah dan ketepatan waktu, bandara, pelabuhan, kereta api, jalan, listrik, gas, dan ketersediaan air yang akan didukung secara penuh baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan ambisi pemerintah Indonesia membuat strategi untuk mengejar pertumbuhan baru sektor penanaman modal dan komitmen untuk mendukung dan memfasilitasi kawasan ekonomi khusus, yaitu menyediakan infrastruktur insentif fiskal dan non-fiskal sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Baik pemerintah pusat atau daerah terus berkomitmen untuk mengadakan insentif pajak, pembebasan bea masuk dan bea cukai untuk investor dan pengembang. Sekaranglah saatnya ambil keputusan. Manfaatkan peluang dan jadilah bagian dari pionir perkembangan ekonomi tercepat di Indonesia dengan kawasan ekonomi khusus Semangke. Baik, kami lanjutkan pemaparan overview. Jadi telah kita lihat bersama bagaimana video profil mengenai KEK Semangke. Kami jelaskan secara sekilas. Semangke Profile, pengusul atau pembangun adalah PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Semangke mempunyai luas area sebesar 1.933,8 hektar melalui PP HPL nomor 1 tahun 2014. Kegiatannya adalah industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet. Perkiraan investasi hingga tahun 2031 untuk infrastruktur sebanyak 5,1 triliun. Untuk investor sampai dengan 2031 sebesar 129 triliun. KEK ini berlokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui penetapan pemerintah nomor 29 tahun 2012, diresmikan pada tanggal 27 Januari 2015. Proyeksi tenaga kerja langsung sebanyak 83.304 ribu orang hingga tahun 2031. Kemudian dari dampak perekonomian terjadi nanti peningkatan output sebesar 92,1 triliun terhadap ekonomi nasional. Landas saya langsung menuju ke nomor 5. KEK Semangke itu melalui PP nomor 29 tahun 2012 dan sebagai kawasan ekonomi khusus sudah sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang nomor 39. Kemudian yang terakhir melalui Kepres nomor 3 dan Impres nomor 1 tahun 2016 percepatan implementasi proyek strategis nasional. Kelembagaan di KEK Semangke sebagai kepalanya adalah Presiden Republik Indonesia
secara nasional diketuai oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan Ketua Kementerian Keuangan dan anggota, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Ada 9 kementerian ditambah kepala BKPM lintas kementerian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, dan BKPM. Kemudian di tingkat provinsi itu diketuai oleh Dewan Kawasan, dengan ketuanya Gubernur Sumatera Utara, Wakil Ketua, Bupati Simalungun, anggota aparat pemerintah, provinsi, kota, regensi, dan sekretariat ini disekretariat oleh administrator yang berada di KIK Semangke, sedangkan pengelolanya adalah Badan Usaha Pengelola PT Kawasan Industri Nusantara. Semangke di groundbreaking pada tanggal 27 tahun 2015 oleh Bapak Presiden Jokowi. Tahapan pengembangan KIK Semangke, tadi di awal kita sampaikan luasan total itu 1.933 hektar. Kita ada 3 tahap untuk pengembangan kawasan KIK. Tahap pertama itu 2011 hingga tahun 2015. Pengembangan KIK seluas 40, ya? Keadaan tidur sebelum pergi pagi, tadi subuh diumumkan lagi. Pengembangan KIK seluas 104 hektar. Kemudian pada tahap kedua, itu tahun 2016 hingga tahun 2020, pengembangan KIK seluas 640 hektar. Kemudian tahap ketiga, tahun 2021 hingga 2031, luasan total itu 1.933 hektar, yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur yang terintegrasi untuk melayani operasional KIK Semangke. Pembagian zona KIK Semangke menurut PP nomor 29 tahun 2012 ada terdiri dari 3 zona, yaitu zona industri 70%, zona logistik 15%, zona pariwisata 1%. Dapat kita lihat zona industri itu ada hilirisasi sawit, karet, sarana pendukung, industri pupuk, aneka industri, usaha kecil dan menengah. Kemudian zona logistik ada dry pot, tank farm, pergudang, pengepakan. Nah, khusus untuk dry pot nanti akan kita lebih perjelas dan lebih kita dalami. Kemudian ada hotel, golf course, area komersial, jarak strategis KIK Semangke ini dapat terlihat dari Pelabuhan Belawan, dari Bandara Kuala Namu, dari Kota Medan, dari Pelabuhan Kuala Tanjung, ke Kuala Tanjung 55 menit, ke Kuala Namu 2 jam 25 menit, ke jam 37 menit, dan ke Kota Medan kurang lebih 3 jam. Akses jalan tol, sama-sama kita ketahui jalan tol sekarang dalam proses pembangunan dari Tebing Tinggi menuju ke Indrapura dan Kuala Tanjung. Insya Allah mudah-mudahan kita harap di tahun 2020 jalan tol sudah hingga ke Semangke. Ini perencanaan. Jadi nanti ada intersection menuju kawasan ekonomi khusus. Kemudian ini ada jalur yang warna ungu menuju ke Danau Toba. Jalur kereta api di KIK Semangke sudah
terdapat jalur kereta api yang terkoneksi langsung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Jalur ini juga terkoneksi dengan jalur existing dari Belawan sampai dengan Rantau Prapat, ini sudah terkoneksi secara langsung. Kemudian ini master plan KEK, inilah gambaran secara utuh luasan KEK ini. Ada beberapa zona, zona industri, various industri, production supporting facility, rubber industry, electronic industry, commercial zones, office area, logistik, public facility, housing, tourism, electricity, standard factory, small medium enterprise, WWTP, WTP, railroad, utility, green park, dengan total 1933. Untuk saat ini pemakaian lahan kurang lebih 12,57% dari total yang tersedia. Dari gambar terlihat yang sudah ada tandanya inilah yang sudah berdiri bangunan dan sudah sebagian beroperasi. Kemudian lahan siap jual dan mekanisme investasi di KEK. Dapat saya tampilkan lahan siap jual ini berada di row 62. Ini tanda ini lahan yang siap dijual. Di depan pintu masuk, kemudian yang warna orange ini yang sudah berdiri bangunan, berdiri pabrik. Kapasitasnya 1933 digunakan baru 212 hektar. Jadi Bapak-Bapak sekalian nanti yang berminat untuk berinvestasi di sini, kami dengan terbuka bisa menerima nanti dengan melalui PT Kindra. Nah, ini mekanisme investasi di KEK Semangke. Yang pertama, surat pernyataan minat yang terdiri dari jenis industri yang akan dibangun, kebutuhan luas lahan, areal meter per hektar, kebutuhan utility, ada air, listrik, dan gas, kemudian finalisasi dan penandatanganan kerjasama, perjanjian, negosiasi draft perjanjian, lahan. Yang ketiga, pembayaran kompensasi land clearing, elevasi lahan dilakukan oleh PT PEN 3, proses pengurusan sertifikat HGB oleh investor melalui administrator KEK Semangke, pelayanan terpadu satu pintu yang ada di KEK. Kemudian LOI ini tersebut kepada PT Kawasan Industri Nusantara. Fasilitas dan kemudahan di dalam KEK, cukup banyak ini fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada investor. Yang pertama, insentif fiskal sesuai regulasi pemerintah nomor 96 tahun 2015. Yang pertama PPH, kegiatan utama taksi, pengurangan PPH sebesar 20 hingga 100 selama 10 hingga 25 tahun dengan nilai investasi lebih besar dari 1 triliun. Pengurangan PPH sebesar 20 hingga 100% selama 5 hingga 15 tahun dengan nilai investasi lebih dari 500 miliar. Kegiatan di luar kegiatan utama, tax allowance, pengurangan penghasilan neto sebesar 30%, penyusutan yang dipercepat, PPH atas dividen kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%, kompensasi kerugian 5 sampai 10 tahun. Kemudian PPN dan PPNBM, impor tidak dipungut, pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean, TLDDP ke KEK tidak dipungut, pengeluaran dari KEK ke TLDDP tidak dipungut, transaksi antar pelaku di KEK tidak dipungut, transaksi dengan pelaku di KEK lain tidak dipungut. Kemudian kepabeanan, dari KEK ke pasar domestik, tarif bea masuk memakai ketentuan surat keterangan asal atau SKA,
Kemudian pemilikan properti bagi orang asing. Orang asing atau badan usaha asing dapat memiliki hunian, properti di KEK, rumah, tapak, ataupun satuan rumah susun. Pemilik hunian, properti diberikan izin tinggal dengan badan usaha pengelola KEK sebagai penjamin. Kemudian dapat diberikan pembebasan PPNBM dan PPN atas barang mewah, sangat mewah. Kegiatan utama pariwisata dapat diberikan pengurangan pajak pembangunan sebesar 50 hingga 100%, dapat diberikan pengurangan pajak hiburan 50 hingga 100%. Kemudian insentif non-fiskal, bidang ketenaga kerjaan, di dalam KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS tripartit khusus. Hanya ada satu forum, serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan. Pengesahan dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di KEK, perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing IMTA di KEK. Kemudian fasilitas imigrasi, fasilitas kunjungan saat kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 kali masing-masing 30 hari. Visa kunjungan beberapa kali, multiple visa yang berlaku 1 tahun, izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK. Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK. Kedelapan, pertanahan. Untuk KEK yang diusulkan badan usaha swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan. Kemudian mengenai perizinan, administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam dalam hal persyaratan terpenuhi. Penerapan perizinan dan non-perizinan, daftar pemenuhan persyaratan, checklist, proses dan penyelesaian perizinan dan perizinan keimigrasian, ketenaga kerjaan, dan pertanahan di administrator KEK. Kemudian cara sekilas, klien kita yang ada di KEK, ada klien PTPN 3 sendiri, itu ada Pertamina Gas, sudah mensuplai gas 75 mmscfd, kemudian ada Pertamina Power, dia menghasilkan biogas dari metan dari pabrik sawit yang diambil gasnya untuk dijadikan energi, green energy. Kemudian PLN mensuplai dengan kapasitas 60 megavolt ampere. Kemudian tenan kita sendiri, jadi di dalam KEK juga ada perusahaan milik PTPN 3 sendiri, yaitu ada palm oil mill, ada palm kernel oil, dan biomass power plant. Palm oil mill ini adalah pabrik sawit, menghasilkan CPO dan palm kernel, dan palm kernel mill, biomasa itu menghasilkan energi listrik. Kemudian ini tenan-tenan yang sudah berinvestasi sampai dengan saat ini, ada Unilever dengan produk fatty acid, surfaktan, gliserin, soap noodle dengan pekerja kurang lebih 600 orang. Kemudian PT Abati Lestari, dia menggunakan lahan 7,4 hektar dengan hasil produksi sulfa cooking oil, urinate fatty acid, dan stearin dengan tenaga kerja 24 orang. Kemudian alternatif protein akan menggunakan lahan 50 hektar dengan produk sitin, protein, dan lipid. Employee sebesar 250 orang. Kemudian PT Alkosmo, mereka menggunakan 4 hektar dengan produk fertilizer, bioteknologi, solution. Tenaga kerja 150 orang. Kemudian PT AIC Sumatera Industri menggunakan lahan sekitar 4 hektar
dengan hasil produksi es krim dengan tenaga kerja 800 orang. Utilitas dan fasilitas KEK Semangke, tadi secara sekilas sudah kita tampilkan, ada main road, ada electricity, ada gas, telekomunikasi, WTP, WTP, drepot, tank farm, kemudian di sisi luar KEK ada jalur kereta api, stasiun kereta api, Bandara Kuala Namu yang cukup dekat, Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan tol. Kemudian kita masuk ke drepot KEK Semangke. Drepot KEK Semangke ini mempunyai kapasitas ini 4.500 teus dan penggunaan kurang lebih 800 teus per bulan atau 1.600 in out. Keringanan pajak, bebas pajak ekspor dan impor, kemudian kemudahan dalam perizinan dan keringanan PBB. Sebagai pengelola Drepot Semangke, PT Semangke Nusantara 3 ditunjuk untuk mengoperasikan Drepot Semangke sebagai badan usaha pelabuhan. Ini gambar udara Drepot Semangke. Di sini sudah terkoneksi langsung dengan jalur kereta api menuju Kuala Tanjung, masuk ke lini juga ke Belawan. Pelabuhan Drepot. Konsep Drepot pelabuhan darat didasarkan pada transportasi logistik yang langsung terhubung terminal transportasi multimoda di pedalaman, di mana kontainer dapat ditangani dengan cara yang sama, seolah berada di dalam pelabuhan. Drepot menghubungkan daerah pedalaman. Definisi konsep Drepot ada 3: jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Fasilitas di Drepot mengurangi persaingan para pelaku industri di kawasan industri pada penggunaan pergudangan dan bea cukai di pelabuhan. Sebagaimana Drepot membuat impor dan ekspor lebih mudah dan transaksi perdagangan dapat menjadi pada koordinasi penerima dan pendapatan untuk negara. Fasilitas Drepot Semangke ada bongkar muat, kereta api, dan sebaliknya, perkantoran bea cukai, pergudangan, bengkel perbaikan, pencucian kontainer, fasilitas pendukung, travel biro, restoran, penginapan, fasilitas pendukung untuk industri kecil. Drepot merupakan nasionalnya bermitra dengan pelabuhan untuk menangani sektor logistik di kawasan industri dan pemerintah daerah yang mengurusi bidang logistik. Integrasi sistem pengiriman, penanganan fasilitas pelabuhan. Drepot membantu dan mendukung kapasitas pelabuhan dan meningkatkan hub di kawasan industri, melakukan distribusi menggunakan transportasi multimoda, yaitu kendaraan jalan raya, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Kemudian Drepot sinergi dalam darat, kereta api, dan pelabuhan. Drepot mengangkut dari dan ke kawasan industri. Pembangunan Drepot dengan pembentukan kawasan ekonomi khusus Semangke, maka pembangunan Drepot Semangke termasuk dalam koridor Sumatera Utara sebagai lumbung perkebunan dan lumbung energi. Pembangunan Drepot Semangke sebagai salah satu upaya daya saing nasional terhadap pasar global yang harus sama-sama kita capai. Semboyan Sistem Logistik Nasional Visi tahun 2025, Locally Integrated and Globally Connected Logistic for Competitiveness and Welfare.
Keuntungan Drepot, produktivitas pelabuhan, menginvestasi di pelabuhan, mengurangi kemacetan di jalan raya. Truk-truk kontainer yang melintas di jalan raya sering membuat kemacetan karena dengan kecepatan rendah, dengan konsep Drepot, pengangkutan kontainer dialihkan ke kereta api, tentu membuat volume kendaraan di jalan raya dapat berkurang. Kemudian mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya, mengurangi perbaikan jalan raya, mengurangi polusi udara. Dapat Bapak bayangkan apabila kita menggantikan 30 truk kontainer, tentu polusi udara dapat dikurangi. Kemudian dapat mengurangi double handling. Kemudian Drepot dapat menarik investor dengan dibangunnya Drepot di kawasan industri Semangke, dapat menarik. Kemudian sisi keunggulan, Drepot sangat strategis di jantung kawasan ekonomi khusus yang akan menjadi rumah bagi industri dengan ratusan perusahaan, baik perusahaan multinasional, nasional, menengah, dan perusahaan kecil. Memiliki keunggulan geografis, akses ke Selat Malaka juga terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan Global Hub Kuala Tanjung. KEK Semangke akan berkembang pesat dan menjadi simbol ekonomi dunia. Hadirnya KEK diharapkan agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian angkutan berbasis kereta api sudah berjalan sejak 2017 hingga sekarang. Per hari 2 kali perjalanan kereta api dari KEK Semangke ke Pelabuhan Belawan dan sebaliknya. Kemudian Drepot menyediakan pelabuhan jasa logistik yang terintegrasi dengan perusahaan logistik dan supply chain seperti eksportir, pengangkut, operator terminal, stasiun kontainer, gudang, logistik pihak ketiga, depo-depo kontainer kosong, bank, dan pendukung lainnya. Drepot Semangke merupakan bagian dari program pemerintah implementasi dari peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI, kemudian Perpres tentang cetak biru logistik nasional. KEK Semangke dirancang untuk mengakomodasi lebih dari ratusan unit industri berkelas dunia yang merupakan komponen strategis dari program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Proyek ini besar artinya bagi perwujudan daya saing bangsa Indonesia. Keunggulan selanjutnya, Drepot Semangke didesain sebagai kawasan pelabuhan pelayanan terpadu atau layanan satu atap, kepelabuhanan, dan penanganan kargo, di mana pemeriksaan dan dokumentasi terkait bea cukai, karantina hewan, karantina tumbuhan bisa diselesaikan di Drepot Semangke. Didukung dengan INSW, layanan dan fasilitas terpadu ini akan memberikan kemudahan, kepastian pelayanan, peningkatan produksi, selain menggunakan fasilitas terminal untuk derek kargo. Drepot Semangke membuka layanan dari Indonesia untuk menghubungkan dengan pelabuhan lain di seluruh dunia dengan berpedoman pada multimodal transport bill of lading. Karena itu Semangke Drepot tentu menggunakan standar internasional dalam pengelolaan pelabuhan. Kemudian Drepot Semangke juga sudah mempunyai kode pelabuhan yaitu IDSMK yang terkoneksi dengan pelabuhan. Semangke mempunyai fungsi yang sangat strategis. Karena itu pemerintah perlu segera mengoptimalkan penggunaan Drepot Semangke sebagai pelabuhan yang telah didukung, siap mendukung kelancaran arus dari Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung. Keberadaan Semangke Drepot akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tenan di kawasan ekonomi khusus Semangke. Kemudian rencana pengembangan Kota Baru di Semangke. Ini rencana dari KUPR. Rencana ke depan dibutuhkan rumah 67.000
unit pada tahun 2035. 10.000 unit untuk rumah kecil, 5.400-an untuk rumah sedang, 1.800 unit rumah besar. Kemudian rusun untuk pekerja di KEK, kemudian dapat kita lihat peningkatan pembangunan TPS, pengelolaan TPA, pembangunan akses jalan menuju lokasi TPA, pembangunan pemeliharaan drainase pada jalan lingkungan, rencana perbaikan pipa, distribusi pada mata air, rencana peningkatan bak penampung air, rencana penambahan jaringan perpipaan distribusi air dan reservoir, pemeliharaan berkala daerah, irigasi di kerasaan, sit penyediaan air. Lihat di sekitar kawasan ini daerah pendukung yang saya yakin ke depannya akan menjadi kota baru. Kota baru dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian ini sekilas objek wisata yang ada di sekitar KEK. Ada Kawah Putih, 3 jam 50 menit, Danau Toba, Kebun Teh, Sidaman Ancol, Hutan Lindung Eknauli, Pantai Raya Tiga Ras, Singapore Island, Pulau Salah Nama. Ini objek saat ini dekat dengan KEK. Kemudian terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tawong atas pemaparan yang sangat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bertanya, mohon sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia di room Zoom kita bersama. Sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, Pak Bawon, ada beberapa pertanyaan mungkin. Nah, kita sembari menunggu pertanyaannya Pak Bawon ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana peluang dari sumber daya manusia lokal dalam menyikapi pertumbuhan industri dan kek semangke, Pak Bawon. Kira-kira seperti apa, Pak Bawon? Tadi kan Pak Bawon sudah menyampaikan bahwa Sumatera Utara didukung dengan perguruan tinggi yang cukup banyak gitu. Apakah ini bisa nantinya kita lihat pada tahun 2031 dibutuhkan tenaga kerja sampai puluhan ribu. Jadi inilah saatnya sebenarnya baik dari pihak perguruan tinggi, pihak swasta, pihak pemerintah mendorong untuk peningkatan sumber daya manusia, sehingga nanti di KEK ini akan diisi oleh putra-putra daerah dari Sumatera Utara. Tentunya untuk kemajuan bahwasanya KEK ini ada 12 KEK. Nah, KEK Semangke inilah yang pertama dan dukungan dari pemerintah daerah setempat, pemerintah Republik Indonesia terkait infrastruktur juga, pengembangan SDM. Saya yakin ini bahan sumber daya manusianya. Hasan. Ini ada pertanyaan dari Pak Jelani, Pak Bawon. Ada nggak di kawasan Semangke atau di Sumatera Utara umumnya itu sekolah tinggi yang memang concernnya itu di kelapa sawit sebagai salah satu ini, Pak? Ini kayaknya belum ada, Pak. Di Medan yang ada. Oke. Di Medan ya. Berarti ini menjadi PR besar dari Pemkab atau yang di sekitar. Betul, betul. Ya. Betul, Pak Jelani kira-kira. Betul, Oke. betul.
Lalu ini Pak, tadi Bapak ada menjelaskan tentang fasilitas pendukung untuk industri kecil di kawasan KX Semanggi. Kira-kira Pak seperti apa Pak wujud konkret yang bakal didapatkan oleh para industri kecil, pelaku usaha awal-awal mula membangun usaha agar bisa berkompetisi di kawasan industri KX Semanggi Pak? Seperti apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama kan tadi sudah kita menyediakan lahan ya. Ada berbagai zona, salah satunya zona untuk industri, dan di situ ada juga industri kecil. Kita memberikan space untuk industri bisa bergabung di sini, memberikan nilai tambah, dan banyak lagi yang sebenarnya bisa disupport nanti dari industri kecil. Dengan bertumbuhnya kawasan ini, kawasan di sekitar KEK ini pasti akan tumbuh kan Pak. Dengan bertambahnya tenaga kerja, mereka butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh hiburan, butuh bensin misalnya, atau kereta, sepeda motor, perbengkelan, pencucian baju, pulsa, tentu saja ini akan memberikan efek kepada masyarakat sekitar di KEK ini. Nah, mungkin kalau dari segi industri kecil, kita menyediakan sarananya, lahan yang sudah tersedia, bisa nanti melalui LOI untuk ikut bergabung di KEK ini. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Abdul Karim Batubara yang merupakan putra asli dari Kabupaten Simalungun ini kalau saya tidak salah. Pertanyaan beliau menyangkut tentang, memang ini pertanyaannya dikatakan tidak begitu populis ya di kalangan investor di kawasan industri. Tanggung jawab, misalnya tanggung jawab KX Semanggi ini terhadap isu-isu literasi, isu-isu terkait tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Semanggi itu seperti apa Pak yang ingin diketahui oleh Pak Abdul Karim ini Pak? Jadi di KEK ini, KEK sendiri itu sebagai penyelenggara Pak, penyelenggara kawasan ekonomi, kemudian di dalamnya akan berdiri perusahaan-perusahaan, baik perusahaan nasional, multinasional, memang itu menjadi kewenangan perusahaan yang berinvestasi di sini, Pak. Tentu saja mereka akan menggandeng masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar, putra daerah, untuk turut bergabung memajukan KEK. Jadi dari sisi penyelenggara KEK, kita memberikan fasilitas infrastruktur yang sudah ready, energi yang tersedia. Jadi kita mengundang investor untuk bisa berinvestasi di sini. Silakan aja nanti dia bisa dengan masyarakat ataupun lembaga ataupun pemerintah pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga kesenjangan atau mungkin itu. Dari yang saya ketahui, para pekerja yang ada di KEK ini cukup besar itu dari putra daerah, Pak, yang ada di sekitar KEK. Oke, mungkin dari Bapak Ibu saya persilakan, mungkin kalau untuk mencat agak kelamaan. Ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Bawon, silakan. Saya persilakan sembari. Ya, silakan Pak Karim. Izin. Ya, silakan Pak Karim. Ini Pak Karim lagi menambah pertanyaan ke bawah. Silakan. Ya. Silakan Pak Karim. Terima kasih Pak Hasan sebagai moderator pada hari ini. Pak, mohon Pak, di Desa Perdagangan itu, khususnya di halaman masjid, itu ada TBM.
ada TBM. Kemudian TBM itu adalah ada beberapa puluh ataupun sepuluhan itu anak yatim yang bergabung di situ. Mereka habis sekolah, mereka ke perpustakaan, mereka membaca dan belajar di TBM tersebut. Soalannya adalah sampai sekarang TBM itu masih kekurangan kegiatan komputerisasi. Karena rencana kami di TBM itu akan membuka ruang internet dalam hal era COVID sekarang, membantu anak-anak yatim untuk belajar mengajar di situ. Jadi harapan kami sebagai KIK Semangke yang berdekatan, mohonlah paling tidak ada kebijakan pimpinan untuk memperhatikan anak-anak di situ sehingga mereka pendidikannya bisa terangkat. Kemudian tadi saya dengar Bapak mengatakan bahwa tidak ada perguruan tinggi di perdagangan. Sebetulnya ada Pak, beberapa perguruan tinggi swasta yang itu punya alumni termasuk SPA-nya, yang itu nanti bisa diberi, itu ada keinginan pimpinan memberdayakan masyarakat setempat. Di sekitar perdagangan situ Pak ada beberapa perguruan tinggi swasta yang bisa Bapak ini kan kerjasama dengan mereka. Saya rasa itu aja dari saya Pak Hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan hari ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kehadiran Prof. Nur Muhammad ini Pak Bawon. Prof. Nur ini pakarnya plasma. Silakan Prof. Nur, ada pertanyaan untuk Pak Bawon. Langsung saja Prof. Nur. Baik, terima kasih Pak Moderator Dr. Hasan. Terima kasih Pak, ya, Pak Bawon ya, siapa? Ya Pak Bawon ya. Saya jauh-jauh Pak nih dari Semarang nih. Oh, ya. Tapi asal saya dari pantai timur situ dekat-dekat kalian lah. Silakan, Pak. Jadi ini saya poros Kuala Tanjung dan Sungai Mangke ini adalah poros yang sangat-sangat dinamis. Tahun 2007 saya dibisiki oleh seseorang, Pak Nur, kami udah masuk nih dekat-dekat Bapak di sana ini. Ini duit banyak. Jadi harus alhamdulillah saya bilang kalau begitu ya, ada dinamika lah ya. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali, industri jenis apa saja yang sudah masuk? Kalau bisa supaya saya bantu juga kerjaan Bapak gitu ya. Map-nya di sini. Jadi kami Barai sebenarnya saya dari dekat Kuala Tanjung ya. Saya sudah menghimpun belasan lah. Ada doktor, ada master dan seterusnya. Nah, kalian nggak boleh jadi penonton nih. Harus Betul, Pak. Udah pintar-pintar dididik di mana-mana. Ada yang masih di luar negeri nih. Ada beberapa masih di luar negeri. Ya, saya siap lah. Saya bilang saya ngompor-ngompori, kita diskusikan macam-macam. Dan beberapa tahun lalu saya memang pekerjaan saya mengembangkan universitas. Ya. Jadi pengembangan dan kerjasama tugas saya. Ada roadmap-nya, kita buat SWOT analysis-nya. Kemudian kita juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan dan menyiapkan sesuatu. Nah, ini yang penting. Menyiapkan sesuatu. Menurut saya dalam pengembangan itu dana bukan persoalan. Dana itu adalah kedua. Tapi konsep yang jelas dan nilai jual yang jelas itu sangat-sangat penting. Nah, boleh di-share Pak kira-kira supaya ada gambaran saya ya. Industri apa yang sudah masuk, kemudian ini roadmap-nya mungkin Bapak kirim aja ke atau. Terima kasih. Ada dua pertanyaan tadi dari Pak Karim dan dari Prof. Nur untuk Pak Bawon. Saya tidak menyimpulkan, mungkin kita sudah dapat menangkap apa ide dari pertanyaan. Saya lemparkan kepada Pak Dawud untuk langsung menanggapi. Baik, Pak. Yang pertama untuk Pak Abdul Karim Batubara, ya, Pak. Terima kasih tadi Pak atas koreksinya, Pak. Jadi di sekitaran sini ada perguruan tinggi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti perguruan tinggi tersebut bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan KEK sehingga bisa terseduan dari perguruan tinggi dan masyarakat di sekitar sehingga terjadi kolaborasi antara peningkatan KEK ini dengan penyerapan tenaga kerja dan kesesuaian dengan yang dibutuhkan di KEK ini, Pak.
Mohon nanti bisa mensupport keberadaan KEK ini sehingga menjadi KEK yang dibanggakan bagi kita semua, terutama bagi warga Sumatera Utara. Kemudian mengenai TBM tadi, saya akan coba komunikasikan dengan manajemen KEK seperti apa, mungkin ada kebijakan untuk semacam memberikan sesuatu ataupun memperhatikan lingkungan tadi. Mungkin itu Pak Abdul Karim. Terima kasih Pak. Kemudian, ya sama-sama Pak. Kemudian untuk Profesor Muhammad Nur Pak, selamat datang Pak, jauh-jauh dari Semarang Pak. Ya betul, jadi untuk saat ini sudah banyak sebenarnya perusahaan yang menjajaki untuk berinvestasi di KEK ini. Namun mungkin kita tahu dengan adanya pandemi COVID ini agak sedikit memberikan pengaruh. Tapi harapan saya pandemi ini COVID ini segera berakhir. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang sudah berkunjung dan berminat bisa berinvestasi di sini. Nanti saya bisa share ke Bapak untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah berinvestasi. Saat ini ada Unilever, Pak. Di sini ada Unilever. Beliau itu orientasinya ekspor, Pak. Jadi produksi dari turunan kelapa sawit dan orientasinya ekspor. Kemudian ada pabrik INL itu menghasil dari CPO juga untuk menghasilkan minyak goreng. Kemudian juga mereka orientasinya ekspor. Kemudian ada PT Alternatif Protein. Ini unik dia dari black soldier fly. Mungkin kalau Bapak pernah dengar. Jadi dari lalat hitam itu dia menghasilkan protein. Ini pun orientasinya ekspor, Pak. Kemudian yang sedang dalam tahap pembangunan itu ada pabrik es krim. Banyak turunan-turunannya untuk pabrik tersebut. Misalkan dia nanti kardusnya, stiknya, bahan bakunya, bahan pendukungnya, tentu saja ini akan berimbas banyak di belakangnya. Kemudian satu lagi itu Alkosmos, dia masih tahap proses perizinan untuk pembangunan. Kita harapkan juga nanti ya investor-investor yang lain, mari bersama kita kunjungi KEK. Semangke. Apa aja sih yang ada di sini nih? Kalau dari sisi energi sudah tersedia, Pak. Gas sudah sampai sini, listrik juga tersedia, green energy juga ada, lahan yang sudah tersedia sangat luas, lahan clear and clean, kemudian lokasi yang strategis, Pak. Jadi KEK ini sudah langsung terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Kereta apinya dari KEK ini, dari Depot Semangke ini, terhubung langsung masuk ke lini 1 di Pelabuhan Kuala Tanjung. Nah, harapannya nanti dengan berkembangnya KEK ini, baik kegiatan ekspor-impor nanti bisa ke Kuala Tanjung, itu lebih lancar. Tidak melalui jalan darat, bisa menggunakan jalur kereta api. Konsepnya, Pak, konsep KEK ini tentu saja green. Kawasan yang green, di sini menggunakan, sudah ada energi terbarukan, yang tadi saya sebutkan itu dari biogas, yang dihasilkan dari gas metan. Gas metannya itu dari limbah pabrik kelapa sawit. Ya, sekarang sudah menghasilkan listrik. Kemudian ke depan akan ada juga
pembangkit listrik tenaga surya yang sedang dalam proses untuk finalisasi pembangunannya. Itu Pak Muhammad Nur. Satu lagi, ada kesempatan ya. Dryport tadi itu, apakah semua administrasi sudah diselesaikan di Sungai Mangke? Artinya tinggal masuk kapal langsung berangkat? Ya, harapannya seperti itu Pak. Jadi repot Semangke itu Bea Cukai sudah masuk di sini. Kita sudah menjadi kawasan pabean dan TPS. Kita sudah mempunyai ID port internasional, ID SMK. Memang ya karena sekarang baru 2 yang berinvestasi, yang orientasinya ekspor. Nah, ekspor ini harapannya ini bisa di sini Pak. PEB-nya bisa dari KEK Semangke sini, terus impor juga penyelesaiannya bisa dilaksanakan di sini. Itu konsep kami ke depan dengan bertambahnya tenan ini, jasa logistik bisa diselesaikan di Dryport Semangke. Satu lagi, untuk limbah kolektif. Di kawasan kan limbahnya cukup besar nih. Ya. Apakah sudah disiapkan, sudah tersedia atau bagaimana? Atau masih proses? Untuk TPA ya, tempat pembuangan akhir itu sedang dalam proses untuk dibuat. Kemudian yang untuk limbah B3 itu setahu saya masih dikirim ke Cileungsi, Pak. Jadi memang ya mudah-mudahan ke depannya ada pabrik pengolahan limbah di KEK. Jadi tidak perlu lagi kita kirim jauh-jauh ke untuk saat ini memang masih ke Jawa Barat pengolahan limbahnya. Ya, kita kumpulkan ahli yang dari Sumatera Utara aja, Pak. Baik, Pak. Insya Allah bisa itu. Monggo, Pak. Allah, ya. Dengan senang hati, Pak. Ya. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada pertanyaan yang masuk. Sebelum saya membacakan pertanyaan, saya mohon kepada Bapak Ibu tahu videonya diaktifkan kalau memang memungkinkan, karena juga kan kami sebagai panitia penyelenggara ingin menatap muka wajah Bapak Ibu yang ganteng dan ini. Pak Bawon, ini ada pertanyaan dari Pak Jailani lagi nih. Pendalaman dari Pak Jailani. Apa yang menyebabkan kawasan KEK Semangke itu kurang begitu populer? Karena juga kan investor kurang begitu tertarik untuk menanamkan modal atau membuat industri atau lain sebagainya di kawasan Semangke. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, ini dari Ayu Rusmini Hasibuan. Ayu Rusmini menanyakan tentang bagaimana peluang kerja putra asli daerah, Pak. Putra asli daerah terkait tentang kompetensi, misalnya yang memang dibutuhkan oleh kawasan industri Semangke. Saya kembalikan, Pak. Nanti kita lanjut ke Pak Aris ya, setelah nanti dijawab oleh Pak Bawon, nanti Pak Aris membuat pertanyaan ke Pak Bawon selaku praktisi pendidikan Sumatera Utara yang terkait tentang industri kelapa sawit dan turunannya. Saya silakan Pak Bawon. Ini pertanyaan klasik, Pak. Sering ditanyakan di forum-forum, di FGD, dan sebagainya. Apa yang menyebabkan kurang menarik? Saya sendiri masih mencoba mencari jawabannya yang tepat. Saya melihat dari infrastruktur, kita cukup lengkap, Pak. Mulai dari energi, lahan, ketersediaan listrik, air, terus mengenai konektivitas, kita juga sudah terhubung dengan pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Mungkin ini ada sedikit yang masih menjadi PR bagi kita semua. Jalur kereta api menuju Kuala Tanjung ini sudah jadi, namun saat ini belum dioperasikan. Kemudian kapal-kapal yang singgah di Kuala Tanjung itu masih sangat minim, Pak. Mungkin itu alasan yang terbesar kemungkinan ya, Pak. Kalau dari segi lahan di sini harganya cukup murah, cukup jika dibandingkan dengan kawasan lain.
mungkin dari sisi pelabuhan memang menjadi ranahnya pemerintah kita, bagaimana ketika pelabuhan Kuala Tanjung sudah jadi, kita harapkan lebih banyak kapal yang akan sandar, sehingga memang ini saling tunggu menunggu, Pak. Dari pihak kapal pasti menunggu kargo yang akan diangkut. Mana nih kargonya nih? Saya datangkan kapal misalkan ke Kuala Tanjung. Dari sisi sini, mana nih kapalnya? Saya mau angkut barang. Jadi memang karena okupansi industri-industri ada di sekitar sini, di Kuala Tanjung, Batubara, di Rantau, Simalungun ke atas dan sebagainya itu masih minim, kalau boleh kami bilang masih minim. Jadi ini maunya harus sama-sama ini. Industri tumbuh, tentu saja kapal akan datang. Itu. Kemudian karena kan tidak mungkin kita untuk saat ini ya kita ambil yang dari Belawan kita geser ke Kuala Tanjung. Mungkin dari sisi ekonomi kurang. Jadi harapannya mungkin dari mereka sendirilah yang tumbuh, perusahaan-perusahaan baru sehingga berkembang, sehingga juga Pelabuhan Kuala Tanjung itu lebih ramai lagi dikunjungi kapal-kapal. Mungkin itu, Pak. Saya tetap mencari jawaban yang tepat. Mungkin saya masih ke arah situ. Pak. Masalahnya ya. Boleh langsung Pak Hasan? Oh, boleh Terima kasih silakan. Pak Wawan atas penjelasannya. Pertama, kami melihat begini Pak, kalau kita lihat dari Global Competitiveness Index sebenarnya dari sisi infrastruktur sudah terbangun ya Pak. Tapi pada satu sisi infrastruktur terbangun, walaupun kapasitas jalanan kita belum memenuhi untuk standar kapasitas pengangkutan sampai ke pelabuhan di beberapa konteks. Uang bagi Pak. Saya contoh Semangke, di dekat Semangke itu ada Bridgestone yang dulu Goodyear. Tapi Goodyear yang sekarang menjadi Bridgestone itu mengolah bahan karet karena kan Semangke adalah konsentrasi basisnya sawit dan Sumatera Utara sekarang karet anjlok, Pak. Iya. Maka mahasiswa banyak mengambil gitu, contohnya di UIN. Nah, tapi kalau kita lihat realitasnya, Bridgestone itu mengolah bahan setengah jadi di lokasi kita. Bahan setengah jadinya mereka kirim langsung melalui buka sekarang menjadi international port. Karena saya dulu menjadi bagian perencanaan waktu zaman Gubernur Gatot, Pak. Ketika dibuka itu, mereka langsung kirim ke Jepang. Nah, seharusnya ada kebijakan yang didorong, apalagi kita sekarang Omnibus Law, untuk menarik industri-industri hilir ke Semangke gitu Pak. Sekarang kita kan dari 2015 menjadi sekarang malah mau dibuka apa ya Pak, ice cream ya Pak, yang di luar dari basis industri sawit dan karet gitu. Nah, keluar dari industri itu. Saya pikir harus ada kebijakan yang diambil oleh pusat maupun daerah dalam industri hilir yang dia ditarik ke Semangke sehingga dia berkembang gitu Pak. Kalau tidak, maka kita ini hanya menjadi wilayah-wilayah industri setengah jadi, bahan mentah yang dikirim keluar semua. Infrastruktur yang dimaksudkan untuk mempermudah dry port dan seterusnya di Semangke, malah kemudian itu mempermudah seluruh industri di lingkungan Semangke yang ada memiliki perkebunan sendiri untuk langsung keluar, Pak. Nah, ini harus ada kebijakan pusat yang dia diselaraskan dengan kebijakan daerah. Ini yang kita pikir. Yang kedua, Pak, saya tadi ada pertanyaan ke Bang Hasan juga. Sebenarnya keseriusan pemerintah daerah. Kita tahulah, Bapak tahu sendiri kan, sistem perizinan kita. Ini kan salah satu competitiveness index yang kita tahu banyak kan, yang seperti
kita tidak ada di kertas, semua bebas, tapi kemudian di belakang kesulitan. Kalau kira-kira di banyak webinar dikatakan investor mau tanam 600 juta, dia harus keluar perizinan 1 miliar, gitu kira-kira Pak. Nah ini yang sebenarnya harus dipastikan ada proses yang mengawal itu. Kalau tidak, maka kemudian investor akan kesulitan. Kita tahu di Indonesia belum berinvestasi, sudah ditarik begitu banyak pajak. Nggak tahu nanti keluar Omnibus Law. Tapi kalau kita lihat di Vietnam, mereka berinvestasi, ada hasil, baru kemudian mereka ditarik pajaknya. Ini terlepas dari CSR dan seterusnya. Saya pikir itu masukan kami, Pak. Terima kasih, Pak. Hasan, boleh nanya? Sebelum dijawab, boleh nanya nggak? Bentar Pak Roji, saya sudah bisa menangkap pertanyaan dari Pak Jelani. Misalnya gini Pak, terlalu banyak izin-izin yang harus dilewati oleh investor. Ada yang anekdotnya sampai 300 izin yang harus dipenuhi. Padahal kalau di daerah lain di negara lain tidak seperti itu. Mungkin itu salah satu sebagai penguatan. Silakan Pak, langsung aja Pak ditanggapi pertanyaan Pak Jelani, Pak Wawan. Baik Pak, sebelum menanggapi pertanyaan Pak Jelani tadi ada yang terlewat Pak mengenai peluang kerja bagi asli daerah Pak. Jadi gini, setiap ada nanti perusahaan yang berinvestasi di sini, setelah dia selesai membangun, tentu saja mereka akan membutuhkan karyawan kan Pak. Saya kira mereka open itu, membuka rekrutmen itu open, terbuka, dan bisa diketahui halayak ramai, dalam artian untuk rekrutmen karyawan itu terbuka Pak. Jadi siapapun saya yakin mempunyai peluang untuk bisa bekerja di KEK sini. Mungkin itu Pak, untuk jawaban tadi yang Pak Hasan, saya lupa Pak Hasan. Di Sumatera Utara sekarang sudah ada pengolahan limbah B3. Ada PT SDLI yang basisnya di Deli Serdang. Deli Serdang ya. Jadi, tidak lagi, silakan, tapi Pak, tidak tahu mungkin kerjasama dari Semanggi ke PPLI Ciliwungsi ya, karena memang sekarang sistemnya di sana lebih baik. Terima kasih. Kemudian tadi saya tanggapi mengenai perizinan Pak. Jadi sebenarnya inilah pemanisnya di KEK ini. Jadi kalaulah mereka berinvestasi di dalam KEK itu banyak kemudahan Pak. Perizinannya itu satu pintu dan dia administrator itu berada di KEK sendiri. Kita tidak ngurus lagi ke berbagai pihak, tapi cukup satu pintu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal-awal, ada fasilitas dan kemudahan ketika mereka berinvestasi di KEK, itu ada fasilitas fiskal dan fasilitas non-fiskal, termasuk juga di dalamnya perizinan. Saya yakin yang mungkin yang Bapak sampaikan itu ketika mereka mendirikan izin di luar kawasan industri, Pak, terutama di KEK. Jadi kalau mereka membuat izin di dalam untuk berinvestasi di KEK, tidak seperti itu, Pak. Lebih mudah. Bisa kita buktikan misalkan ada investor yang berminat, saya yakin itu dipermudah, Pak. Karena ini untuk meningkatkan ekonomi kita bersama. Jadi izinnya itu nggak keluar lagi, cukup di administrator. Terima kasih Pak Wawan atas tanggapannya. Saya persilakan kepada Pak Aris ya, selaku akademik yang memang langsung bersentuhan dengan produk siap pakai nanti yang ada di KEK. Nanti lanjut habis Pak Aris, saya persilakan kepada Pak Roji untuk memberikan pertanyaan. Ya. Silakan Pak Aris. Ya baik, terima kasih Bang Azli. Yang hormati Pak Wawan, terima kasih ini. Dapat sharing luar biasa, meskipun videonya tadi saya beberapa kali melihat karena memang sering ke sana sebelum Pak Bawon menjabat pun dulu sering beberapa kali ke sana. Pertama kami ingin sampaikan, kami perkenalkan diri dulu, Bapak yang lain juga. Kami dari Stipap, sekolah tinggi di bawah LPP yang juga salah satu anak perusahaan holding BUMN perkebunan. Pertama kami sampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya ini Pak, atas undangan yang diberikan pada kami. Kami ingin sampaikan yang pertama terkait dengan keberadaan kami Pak di Medan ini, di PAP. Ini kami siap mendukung pemenuhan kebutuhan SDM perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus Sungai Mangke. Ini baik, mungkin yang kami punya baru di diploma 4 vokasi Pak, baik terutama teknologi pengolahan hasil perkebunan. Ini kami yang fokusnya ada di 2 komoditi, sawit dan karet gitu. Kita juga ada tanaman budidaya perkebunan. Tetapi sesuai dengan sesuai dengan arahan Pak Dirut Holding, kami diminta untuk mengembangkan diri gitu Pak, untuk ke arah downstream, ke industri hilir. Dan insya Allah ini dalam progres juga pengajuan, mudah-mudahan bisa tahun depan bisa running gitu. Dan kami sangat berharap industri hilir nanti bisa mensupport kebutuhan tenaga ataupun SDM di kawasan ekonomi khusus Sungai Mangke. Selain itu juga sering Pak kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Perindustrian, dengan Balai Diklat Industri Medan gitu, mengadakan pelatihan adik-adik SMK Pertanian, SMK yang terkait dengan industri gitu, baik untuk pelatihan persiapan kerja maupun sertifikasi kompetensi. Jadi kebetulan kami juga punya lembaga sertifikasi profesi Pak yang afiliasi ke BNSP gitu. Mudah-mudahan dengan bekal atau sertifikat ini bisa kompeten lah memasuki dunia kerja gitu. Nah kami juga berharap mungkin STIPAP bisa jadi semacam pendamping gitu SMK-SMK yang bisa mensupport kebutuhan tenaga skill ya, tenaga terampil di industri nanti. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan keberadaan kami STIPAP yang mengemban tugas Tridharma juga, ada pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami mohon juga nanti Pak Bawon berkenan untuk membantu kami, terutama di bidang pendidikan, terutama pengajaran, bisa menjadi tempat share ilmu ke mahasiswa kami, bisa menjadi tempat penelitian atau pengabdian masyarakat, tempat praktek atau internship gitu Pak untuk mahasiswa kami, sehingga nanti lebih siap kerja gitu. Misalnya kalau mohon nanti bisa dihubungkan dengan Unilever atau tadi tertarik kami dengan API, Alternatif Protein Indonesia tadi untuk mengembangkan penelitian ataupun pengabdian masyarakat gitu Pak. Sehingga ada anak-anak kami ketika magang di Unilever katakan mereka lebih siap dan bisa terjun ke dunia industri. Itu harapan kami Pak, tawaran sekaligus juga harapan gitu. Terima kasih atas kesempatannya Bang Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roji. Pertanyaannya untuk Pak Bawon. Pak Roji, ada Pak Roji? Silakan Pak Roji. Boleh. Pak Roji ya. Boleh, terima kasih Pak Bawon ya. Saya mencoba dari perspektif saya saya pernah jadi wartawan di Kota Medan ini, sampai sekarang juga masih aktif nulis. Tadi pertanyaan sebenarnya sudah mengarah kepada persoalan keksai mangke ini apa sih sebenarnya gitu, sehingga kurang laku gitu, kurang. Tadi saya baca data yang Bapak sampaikan cuma 12% lahan yang masih terpakai. Itu juga saya pikir progresnya juga lambat sekali gitu, sehingga memang muncul kesan keksai mangke ini nggak ada ininya, belum ada perannya yang sangat signifikan untuk Sumatera Utara. Padahal waktu dulu saya masih aktif di lapangan itu Semangke ini kan terus-menerus menjadi menjadi semacam proyek besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi segala macam. Tapi kita optimis dengan rencana-rencana Bapak ke depan. Tadi saya sudah lihat, saya optimis juga. Tapi untuk memanaskan webinar ini,
saya ingin bertanya dulu Pak, kira-kira Semangke yang sekarang Bapak kelola, dulu kan masih PTPN 3 kalau nggak salah ya, setelah di awal-awal PTPN 3, sekarang Pak Gani kalau nggak salah saya di holdingnya, Semangke sendiri sebagai anak perusahaan PTPN 3 ya, kalau nggak salah Pak ya, saya mohon penjelasan juga. Mendapatkan ada nggak semacam persaingan antar BUMN di situ, gitu. Sehingga ada kesan misalnya jadi lambat kayak ini, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, pemerintah daerah sendiri bagaimana Pak? Karena nanti pemerintah daerah minta duit, misalnya mengurus izin gitu ya, pemerintah daerah minta duit, nanti administrator juga mungkin ada biaya administrasi dan segala macam. Yang ketiga, di webinar ini tadi saya geser-geser layarnya, saya lihat ada orang Pelindo, terus ada juga anggota DPRD Sumut nih, kalau nggak salah saya ya, anggota Komisi B atau pimpinan Komisi B DPRD Sumut. Saya pikir forum ini sangat bagus, sehingga saya berharap juga bisa juga nanti mungkin anggota DPRD Sumut itu berbicara, kalau nggak salah namanya Pak Hadian ya, kalau nggak salah. Tadi saya searching di layar. Mungkin beliau bisa juga kasih insight atau kasih masukan, atau kayak Semangke mungkin mau mengadukan hal-hal tertentu yang mungkin selama ini tidak tersampaikan mungkin gitu Pak. Ya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 2 pertanyaan. Nanti siap-siap ya Pak Dr. Ahmad Fauzi selaku putra daerah di kawasan Semangke memberi pertanyaan terakhir nanti untuk Pak Bawon. Langsung Pak Bawon ditanggapi 2 pertanyaan yang sudah diberikan, pertanyaan ataupun tanggapan. Terima kasih Pak. Yang pertama saya akan menanggapi dari Pak Arief Pak. Terima kasih atas penerimaannya yang begitu bagus pada kami Pak. Ya sama juga harapan kita Pak, KIK Semangke itu bisa bersinergi yang notabene dari PT Perkebunan Nusantara Holding Pak. Bagaimana kita bisa sama-sama tumbuh berkolaborasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua, bagi masyarakat Sumatera Utara, ya tentu saja bagi LPP, kemudian terkait dengan praktek-praktek Pak, saya kira selama ini sebenarnya field trip ataupun praktek-praktek baik dari SMK ataupun mahasiswa. Cuman memang dengan adanya pandemi ini praktis berhenti Pak kegiatan untuk mahasiswa magang ataupun dan lain sebagainya itu memang berhenti untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan dapat berlanjut lagi Pak kegiatannya. Kemudian support mengenai STIPAP tadi. Di tempat kami ada pusat inovasi Pak, tentu saja itu dapat dikerjasamakan bagaimana nanti bisa menghasilkan SDM-SDM yang unggul ataupun penelitian-penelitian sehingga bisa mensupport kegiatan di kawasan ini. Siap, insya Allah Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian lebih secara teknis untuk pusat inovasi nanti dengan PT Kindra Pak, Pak Aris. Siap Pak Bon. Terima kasih Pak Bon. Sama-sama Pak Aris. Kemudian Pak Fahrul Razi, tadi menyampaikan progres KIK itu lambat. Memang ini sudah menjadi highlight bagi kita semua juga dari Dewan Nasional KIK. Kenapa yang berinvestasi di KIK belum bertumbuh? Ini juga sudah sampai kepada kementerian, juga kepada presiden kita. Memang untuk investasi mungkin ya secara umum dari luar untuk masuk kemari atau ada semacam perasaan resistensi atau apa, seperti kita lihat di berita-berita itu
ada perusahaan dari hengkang dari Cina atau dari mana, tapi dia larinya ke tetangga kita, misalkan negara tetangga kita. Nah, kenapa itu nggak kemari? Itu memang jadi PR juga bagi kita kawasan ataupun pelaku regulasi pemerintah, itu perlu menjadi perhatian lah. Perlu kita pikirkan bersama bagaimana mereka itu dengan senang hati berinvestasi di sini. Padahal di Indonesia sendiri itu sumber daya alamnya itu tersedia melimpah, sumber energinya juga melimpah, terus bisa dikatakan sumber dayanya cukup murah, tapi kenapa mereka masih mungkin wait and see, belum masuk? Ini kan pasti ada timbul pertanyaan nih, kenapa? Ya mungkin ini banyak faktor yang itu saya mungkin berada di ranah di luar kawasan, Pak. Berada di luar kawasan terkait mungkin kebijakan ataupun regulasi ataupun lain hal yang harapan kita itu bisa kita ini bisa segera dipenuhi, diisi oleh industri-industri. Kemudian terkait dengan persaingan dengan BUMN lain, sebenarnya nggak ada, Pak. Itu namanya persaingan. Kalau persaingan itu nggak ada, tapi kompetisi itu pasti ada. Namanya sebuah perusahaan, dia didirikan untuk bisa hidup. Tentu saja mungkin bisa juga sesama BUMN, kita mungkin bisa berkolaborasi, berkompetisi. Tapi kalau untuk bersaingan mungkin enggak, Pak. Mungkin itu Pak Rozi. Atas pertanyaannya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Ahmad Fauzi, dokter muda dari ITB memberikan pertanyaan kepada Pak Bawon, ini ada chat yang saya dapatkan dari salah seorang pimpinan di Pelindo mengatakan bahwa ini untuk Pak Aris ya, bahwa Pelindo sendiri siap ya untuk menjadi mitra dalam pengembangan keahlian atau skill yang diperlukan baik dari BUMN maupun dari instansi, tergantung dari tenaga dari dunia kampus atau dari BUMN tertentu gitu, dan Pelindo siap untuk memfasilitasi itu. Ya, itu minta disampaikan. Nanti ini Pak Heli nanti kita bisa buat webinar selanjutnya, nanti kita berkolaborasi dengan Pelindo terkait tentang konsep-konsep yang baru disampaikan tadi. Oke, silakan Pak Fauzi, ingin bertanya langsung kepada Pak Bawon. Monggo silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin meminta gitu Pak. Jadi saya sekarang bersama teman-teman di Batubara, khususnya di Tanjung Tiram, itu kami memiliki sebuah perkumpulan, ya istilahnya milenials terdidik lah Pak. Ada tamatan S2, S3, dan S1 juga. Jadi yang pertama sebenarnya kami pengen menjadi jembatan gitu Pak, jembatan komunikasi antara kawasan ekonomi khusus Semangke dengan masyarakat Batubara gitu Pak pada umumnya. Jadi kalau bisa mungkin kami bisa lebih sering berkomunikasi ke Bapak, terus kami akan sampaikan ke masyarakat di sini gitu. Jadi menjadi jembatan gitu Pak, agar supaya lebih bisa dekat gitu Pak antara masyarakat dengan kawasan ekonomi khusus itu. Karena kami sadar sekali masih kurang sekali gitu Pak komunikasi yang diperoleh orang-orang di Batubara, khususnya di Tanjung Tiram dan sekitarnya terhadap kek Semangke itu gitu. Kami cuma lewat aja gitu, cuman jarang tahu gitu ini apa sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau bisa ini Pak dibantu gitu bagaimana cara kami bisa berkomunikasi dengan perusahaan Bapak atau dengan bidang apa ya, bidang hubungan masyarakat gitu Pak, agar kami bisa lebih intens ke Bapak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini lebih ke arah teknik sih Pak, teknis. Kami ingin menanyakan bagaimana
suplai air bersih di kawasan ekonomi Semangke. Karena saya tahu di sana pasti agak susah gitu Pak air bersih. Kenapa saya bertanya ini? Karena kebetulan kami cukup kuat di bidang pengadaan air bersih, karena ada ahli-ahlinya juga di sini, kebetulan sekali. Jadi kalau misalnya ada peluang atau ada ini, kami bisa masuk untuk membantu untuk penyediaan air bersih, atau sekitaran limbah itu juga boleh, air bersih dan limbah. Itu saja sih Pak, terima kasih. Silakan Pak Bawon langsung ditanggapi Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Pak Dr. Ahmad Fauzi dari Batubara. Untuk yang terkait komunikasi ya Pak, memang kita pahami memang tadi yang disampaikan pertanyaan sebelumnya, bahwasanya okupansi itu baru 12 sekian persen. Dari 12 sekian persen itu baru beberapa perusahaan. Ada 6 perusahaan, sehingga memang mungkin secara umum belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena dari yang kurang lebih 2.000 hektar itu, baru beberapa ratus hektar, Pak. Ya saya mengamini memang banyak yang belum tahu ini, karena memang kita masih perlu pengembangan ini. Kita butuh dukungan, butuh support dari masyarakat, sehingga ini kawasan ini bisa diminati para investor. Berarti saya Pak Bawon harus turun gunung nih selaku komunikasi. Monggo Pak. Jadi intinya kita perlu disupport bagaimana kawasan ini bisa lebih menarik Pak. Bisa lebih menarik sehingga investor berdatangan untuk berinvestasi di sini. Dengan berinvestasi di sini tentu saja ini efek multiplier kepada masyarakat sekitar itu sangat besar. Dari segi ini jadi tantangan tersendiri nih bagi masyarakat sekitar, bagaimana dia bisa mengambil peluang, misalkan perumahan ataupun tempat makan atau tempat nongkrong dan sebagainya, itu masih sangat terbuka Pak. Jadi karena kita baru sekian persen, tentu saja dirasakan bagi masyarakat sekitar itu masih minim. Kami terbuka sih, kami terbuka untuk masukan dan sebagainya untuk peningkatan di KEK ini, bagaimana sehingga lebih menarik. Kemudian yang terpenting sebenarnya dukungan dari masyarakat dan dari pemerintah daerah, sehingga investor yang datang kemari itu langsung suka Pak. Nah ini perlu trik dan lain sebagainya. Dalam artian ini udah ada beberapa investor yang berinvestasi di sini. Tentu saja ketika ada investor baru yang datang dan mereka mau menanamkan modal di sini, miliaran ataupun triliunan, pasti mereka akan menanyakan kepada investor yang sudah lebih dulu, bagaimana sih di sini. Nah, ini tidak terlepas dari kondisi kita, lingkungan kita, masyarakat kita, harus mendukung, Pak. Dengan kawasan ini maju, pasti masyarakat akan terdongkrak juga secara ekonomi, secara finansial, secara dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Dr. Ahmad Fauzi. Jadi seperti itu, kita terbuka untuk berkomunikasi bagaimana ini kawasan bisa lebih meningkat. Kemudian tadi pertanyaan teknis, suplai air bersih. Kita suplai air bersih itu dari Sungai Bahtongguran ya. Jadi kita sudah ada WTP, Water Treatment Plant, dan sedang akan juga membangun fasilitas WTP yang lebih besar untuk mengantisipasi nanti industri baru yang akan dibangun. Kemudian juga dengan air limbah, kita sudah mempunyai instalasi
Saya kira sih nggak ada masalah. Misalkan Bapak berkenan untuk berkunjung, bisa nanti berdiskusi dengan pengelola kawasan, terutama dengan limbah dan air bersihnya. Mungkin bisa, saya kira terbuka peluang itu Pak Ahmad Fauzi. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Bawon, ini ada pertanyaan juga terakhir ya, ini saya bacakan chatnya ini ya. Kira-kira Pak, nah ini bentuk CSR di Semangke ini Pak terintegrasi ke Semangkenya atau masing-masing perusahaan yang ada di Semangkenya Pak? Seperti apa Pak kira-kiranya? Untuk saat ini yang saya ketahui memang masih masing-masing perusahaan Pak. Oh, masing-masing perusahaan Pak. Jadi kita masih ada 5 atau 6 perusahaan, masing-masing punya kebijakan CSR tersendiri. Mungkin itu bisa juga masukan bagi kami nanti, seperti apa, bagaimana bisa mengelola CSR atau bergabung atau seperti apa. Tapi untuk saat ini masih masing-masing Pak. Pemaparan materinya, tanggapan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya mungkin mewakili dari UIN Sumatera Utara dan kawan-kawan ada. Masih bisa bicara nggak Pak Hasan? Gimana? Masih bisa bicara nggak? Dari mana nih Pak? Dari anggota DPRD Sumut Pak. Anggota DPRD Sumut Pak, kebetulan Pak. Silakan Pak. Deaktifkan Pak videonya Pak, silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Biar nampak kami wajah Pak Hadar. Silakan Pak Hadar. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang bagus. Saya lagi di bengkel ini. Saya Kang Hadian. Biasa dipanggil Kang Hadian. Nama anggota DPRD Sumut. Kebetulan putra Batubara, ya, daerah pemilihan Batubara, Asahan Tanjung Balai. Dekat sekali tempat tinggal saya dengan KIK Semangke gitu Pak Bawon. Ini ke Pak Bawon saya mau bicara ya. Saya memang tidak mengikuti di awal, ini tadi terlambat setengah jam, tapi pemaparan yang disampaikan tadi mudah-mudahan saya bisa simak. Kemudian ya saya perkenalkan diri dulu, saya di DPRD Sumut ini sebenarnya tidak di Komisi C yang mungkin mitra vertikalnya KIK Semangke, tapi saya sekretaris Komisi B memang. Cuma karena saya putra daerah Batubara yang berdekatan dengan Malungun, lokasi Semangke, jadi saya pikir jawablah terpanggil. Kita sudah simak tadi bagaimana perjalanan Semangke sampai hari ini. Dan capaian yang diraih oleh Semangke katakanlah baru 12% dari yang disediakan itu efektif digunakan oleh para investor. Ini saya pikir masih memprihatinkan ya. Tentu memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari KIK Semangke. Ini terkait dengan regulasi pusat, regulasi daerah, dukungan masyarakat. Bagi saya setuju dengan itu. Jadi yang pertama, saya pikir yang terpenting adalah bagaimana masyarakat di sekitar ini mengenal itu dulu. Jadi saran saya bagaimana Pak Bawon membangun sebuah komunikasi kepada pihak-pihak terkait stakeholder daerah yang ada, baik itu Pemkab Simalungun, Batubara, Asan dan sebagainya yang ada di sekitar sini, sehingga mereka juga bisa membantu mengenalkan ini kepada masyarakat. Contoh kami misalnya di DPRD Sumut siap untuk digandeng ya dalam hal mensosialisasikan ini kepada pihak-pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan program itu tentu akan juga terkait dengan fasilitas, Pak. Nah, tadi saya ada simak sedikit apa yang disampaikan Pak Bawon tentang komoditas yang siap ekspor itu Bapak akan bawa langsung ke Pelabuhan Kuala Tanjung, ada jalur kereta api. Itu betul adanya jalur kereta api dari KIK Semangke dari jalur Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung itu sudah siap, sudah ready, sudah ada percobaan pemakaian juga. Tapi Pak, saya ingin sampaikan ini situasi tentang jalur kereta api yang ke Kuala Tanjung itu masih menyisakan masalah, khususnya di 17 km dari mulai simpang Bandar Tinggi sampai ke pelabuhan. Saya tahu persis karena kebetulan ini dapil saya,
masyarakat kemarin juga mengadu ke saya tinjau langsung ke lapangan, meskipun yang yang menindaklanjutinya tentu komisi terkait, komisi A. Nah, cuma saya mengikuti ini perkembangannya dan sampai sekarang belum selesai, yaitu terkait dengan pembebasan lahan, peruntukan ruasja, ya kan? Kan ada rumaja, rumija, ruasja. Ruang pengawasan jalan ini karena harusnya kan 21 meter dari poros itu masih 17 km kurang lebih itu masih tanah masyarakat pemukiman yang belum dibebaskan. Makanya kemarin ketika uji coba pun ada semacam resistensi dari masyarakat sekitar. Nah, ini pertama, jangan-jangan ini juga menjadi sebuah barrier gitu, penghalang bagi masuknya investor karena investor merasa tidak aman. Apa jaminannya komoditas mereka yang dari KEK bisa dibawa langsung ke Pelabuhan Kuala Tanjung kalau jalurnya sampai sekarang masih bermasalah dengan masyarakat. Yang kedua, saya jadi bertanya, nah ini apakah KEK juga mengetahui nggak masalah ini, kemudian ada nggak solusi interkoneksi dengan antara Balai Perkeretaapian dengan KEK dalam memuluskan jalur kereta api ini gitu. Saya pikir itu Pak Hasan dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan informasi bagi Pak Bawon dari Port KEK Semangke. Dan ini bisa kita tindak lanjuti gitu. Karena saya tahu persis masalah jalur kereta api dari Simpang Bandar Tinggi ke Pelabuhan Kuala Tanjung ini sampai sekarang masih belum clear dan rentan sekali dengan gejolak sosial. Prosesnya di DPRD Sumut masih berjalan dengan Balai Perkeretaapian. Saya pikir itu Pak. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya dan terima kasih sebelumnya kepada Pak Bawon atas jawabannya nanti. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih kehadiran atas tanggapan pertanyaannya langsung akan ditanggapi oleh Pak Bawon. Silakan Pak Bawon menanggapi pertanyaan dari Kang Hadian. Terima kasih Pak atas penyampaiannya tadi Pak Hadian dari Komisi B DPRD Sumut. Memang betul Pak yang Bapak sampaikan itu di kilometer 17 masih terdapat permasalahan jalur lintas yang belum selesai. Itu kami mengetahui sebenarnya. Memang ini sudah menjadi isu, sudah bagaimana tingkat penyelesaiannya itu sudah sampai ke pusat Pak. Bagaimana ini bisa clear sehingga bisa didorong kereta api bisa berfungsi. Memang ini cukup klasik. Saya ingat waktu itu uji coba pada bulan Februari tahun 2019. Pada saat uji coba tersebut memang dikawal lengkap, kita bawa kargo dari KEK Semangke menuju pelabuhan. Kita bawa ada 20 kontainer, 20 feet dengan pengawalan, dan itu berhasil. Memang setelah itu kita stop. Kemudian pernah kita mau uji coba, memang ada sedikit resistensi dari masyarakat karena memang itu tadi belum selesai. Memang ini bukan di ranah KEK, tapi kami mengetahui, kami juga mendukung bagaimana penyelesaian atau solusi yang terbaik sehingga jalur ini yang sudah jadi ini bisa digunakan. Kami dalam hal ini menunggu Pak, menunggu dari pemerintah atau dari Balai Kereta Api untuk penyelesaian masalah tersebut. Ini dulu Pak. Ya. Ya. Ada lagi Kang Hadian ingin ditanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bawon tadi? Oke. Saya rasa kalau tidak ada, alhamdulillah webinar kita kali ini dihadiri oleh para peserta dari berbagai macam elemen. Ada anggota dewan, ada akademisi, ada profesornya juga tuh, ada direktur dari sekolah tinggi, luar biasa semuanya, ada pelajar. Ya, mohon maaf Pak Hasan. Ya, silakan Pak. Ya, saya tanggapi sedikit dari Pak Bawon. Terima kasih kalau memang dari pihak Dipot sudah memahami dan mengetahui ini, tapi artinya kami dari, ya saya sebagai anggota DPRD tentu berkewajiban menganjurkan dan mendorong ya untuk pihak Pak Bawon jangan hanya menunggu menurut saya. Bagaimana menjemput bola, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar masalah ini selesai gitu. Karena masalah konflik sosial ini Pak, pengalaman kita ini tidak akan bisa
sangat besar perannya terhadap kemajuan sebuah usaha. Kalau ini tidak clear, maka tidak akan clear juga program-program perusahaan kita. Nah, jadi ini tolong jangan dianggap kecil, tapi bagaimana ini menjadi sebuah tantangan yang signifikan. Dan saya mohon kepada pihak Garpol untuk ada upaya-upaya yang ekstra membantu berkomunikasi dan mengupayakan dengan pihak-pihak terkait. Saya pikir itu Pak Hasan, makasih. Oke, terima kasih Pak. Itu hanya tanggapan. Nanti kita pikirkan lagi Pak Bawon. Nampaknya ini diskusi kita makin penghujung makin menarik. Nanti Pak Helin, kita dengan beberapa teman-teman panitia kita bisa memikirkan tindak lanjut pull up dari diskusi kita berikutnya ini. Sangat antusias Pak Bawon, para peserta bertanya dan tetap bertahan dari awal sampai akhir 58 dengan berbagai macam latar belakang peserta kita. Sangat kompleks ya, ada anggota dewan, ada akademisi, ada pengusaha dan lain sebagainya. Jadi sembari sebelum diskusi kita tutup di siang hari ini, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Bawon. Mungkin silakan Pak, sedikit Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak kepada seluruh peserta. Saya mengucapkan terima kasih tadi paparan mengenai secara sekilas bagaimana kawasan ekonomi khusus Semangke ini, bagaimana Depot Semangke ini, bagaimana kondisinya saat ini. Harapan kami tentunya dari pihak pengelola, kami mendapat dukungan yang penuh dari berbagai masalah tadi yang timbul. Kami mendapat dukungan penuh bagaimana KEK ini bisa berkembang. Tentu saja dengan berkembangnya KEK ini akan menimbulkan efek yang sangat bagus bagi masyarakat Sumatera Utara. Kurang tepat ataupun menyinggung Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, dari tadi nggak ada Ibu yang bertanya ya, nggak apa-apa. Ada Pak, ada tadi Pak, Ibu ada. Oh, ada ya, ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami ini bisa terus berlanjut untuk kemajuan masyarakat Sumatera Utara, kemajuan KEK Semangke, dan juga kemajuan bagi kita semua. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mohon maaf atas silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator dalam sesi acara webinar kita kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu yang masih tetap setia bertahan dalam forum kita kali ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Helin Simatupang selaku panitia penyelenggara. Baik, terima kasih Pak Bawon, terima kasih Pak Hasan atas kesempatan baik yang sudah Bapak berikan. Webinar yang sangat menarik, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan Sumatera Utara. Dari kami, dari panitia, memohon lagi untuk jangan lupa mengisi daftar hadir, karena untuk keperluan sertifikat yang akan kami kirimkan beberapa hari yang akan datang. Kemudian, sebagai penutup dari kami, dari penyelenggara, dari PT Paralum Konsultan, kami akan mencoba lagi melakukan webinar berikutnya yang masih ada kaitannya dengan pembangunan sektor industri dan perekonomian di Sumatera Utara seperti yang diusulkan oleh Pak Hasan. Mungkin nanti Pak Helin kita bisa ngundang Prof. Nur ini selaku pembicara ini, putra asli daerah, profesor di bidang fisika plasma ini. Iya, menarik sekali Pak Hasan. Nanti kita akan mengundang Profesor Nur untuk untuk juga agama loh Pak Helin. Pak agama ini. Ya, kita akan arrange nanti Pak untuk webinar selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang salah kata, kami mohon maaf dan akan kami improve untuk kedepannya. Atas nama seluruh panitia dan seluruh tim yang bekerja, kami atur diri dan mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Foto bersama kita Pak Helin. Kita foto bersama seluruh peserta dengan narasumber. Ya, ambil beberapa kali
dengan posisi yang bagus ya. Baik, baik Pak. Ya. Oke, mohon Bapak Ibu bisa diaktifkan videonya ya. Ya mungkin cuma nama aja yang tampil Pak Elin. Videonya nggak kelihatan. Ini udah ada Kang Hadian ini kan pas ini. Diaktifkan videonya semua, kita buat dokumentasi. Baik. Baik. Mungkin untuk slogannya mengepalkan tangan boleh Pak? Ya. Materinya bisa di-share ya Pak Helin, materi dari Pak Bawon ke para peserta. Atas mintakan daripada peserta, materi minta di-share. Baik. Baik Pak, nanti kita akan diskusi dulu sama Pak Bawon. Oke, yang kedua. Satu lagi. Bebas ya. Ya. Oke, sudah saya screenshot, Pak. Saya sudah ambil fotonya. Oke. Daftar hadirnya mohon di-share lagi Pak Helin, ini Kang Hadian minta tadi. Beliau belum. Bagi yang belum daftar hadir ya sebentar. Oke. Ini hasil polling tadi ya Pak ya? Ya. Hasil polling. Wah, luar biasa ya. Berarti banyak yang ingin mengikuti diskusi kita selanjutnya Pak. Harus kita buat ini Pak Bawon. Baik Pak. Siap Pak. Oke, daftar hadirnya sudah saya kirim kembali. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, ini sudah di-share sama Pak Helin selaku panitia pelaksana. Baik, Bapak Ibu. Belum kelihatan tuh Pak link daftar hadirnya. Belum kelihatan ya. Ya, daftar hadir sudah Pak di akhir. Baik, makasih. Baik, bagi Bapak Ibu mengikuti paparan Pak Kap, kami akan upload nanti di sosial media, terutama di YouTube, di channel Paralum Teknika Konsultama. Silakan Pak. Dan webinar berikutnya kita akan mengundang Profesor Nur untuk berdiskusi dengan kita di forum yang sama. Baik. Ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf, saya izin keluar dulu dari forum ini. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Bawon. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Azli, terima kasih Bang Azli. Mohon undur diri, pamit. Monggo Pak. Ya, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bawon. Terima kasih Pak Aris. In live.